Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk tentang materi perbandingan, di mana materi perbandingan kita kali ini adalah tentang perbandingan dua besaran. Besaran yang dimaksud di sini adalah besarannya berbeda. Nah, apa saja sih yang dikatakan dengan membandingkan dua buah besaran yang berbeda dan seperti apa contohnya? Nah, mari kita lihat materi kita selanjutnya. Apa saja kompetensi dasar yang harus kalian tahu? Yang pertama, kompetensi dasar kita hari ini menjelaskan rasio dua besaran di mana satuannya sama dan berbeda. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama dan berbeda. Nah, indikator kita pada hari ini adalah yang pertama, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang kedua, menyederhanakan perbandingan dua buah besaran yang satuannya berbeda tadi. Kemudian selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda itu contohnya apa? Di sini ada seorang yang bernama Gunawan mengendari sebuah sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, pernyataan tersebut yaitu membandingkan dua besaran, yakni besaran panjang, yaitu jarak ya, dengan besaran waktu, yang keduanya memiliki satuan yang berbeda tentunya, yaitu kilometer dan jam. Contoh lain apa dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda itu? Yaitu contohnya harga gula. Kalian mungkin sering belanja di mana harga gula misalkan Rp15.000 per kilogram. Kemudian contoh lain, kalian sering membeli alat tulis. Nah, misalkan membeli 4 lusin buku tulis dengan isi yang 38 lembar, harganya Rp36.000 per lusin. Di sini satuan yang berbeda maksudnya adalah yaitu satuan rupiah dengan lusin tadi, di mana lusin itu artinya 12 buah. Nah, contoh kita yang pertama di sini ya, Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali. Pemberhentian ke-1 8 km dalam waktu 20 menit. Kemudian pemberhentian kedua yaitu pada jarak 12 km. Waktu yang dia tempuh yaitu sudah 24 menit. Kemudian pemberhentian yang ketiga setelah dia menempuh jarak 24 km selama 40 menit. Nah, pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepedanya dengan cepat? Lintasan manakah Agung mengendarai sepedanya dengan lambat? Nah, tentu kita pertama kali harus mencari kecepatan rata-rata dari setiap lintasan. Lintasan yang pertama, Agung tadi menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti kalau kita bandingkan, tentu menjadi 8 berbanding 20. Artinya 8 km dalam waktu 20 menit. Nah, sehingga kita sederhanakan dia menjadi 2 berbanding 5. Disederhanakan lagi menjadi pecahan boleh, yaitu menjadi 0,4. Kemudian pada lintasan kedua, Agung menempuh jarak 12 km, waktu yang ditempuhnya 24 menit. Nah, kita buatkan perbandingannya. Tentu 12 berbanding 24. Disederhanakan menjadi 1/2 atau 0,5 km per menit. Nah, pada lintasan yang ketiga, tadi Agung menempuh 24 km kan? Nah, waktunya 40 menit. Nah, tentu ini bisa kita sederhanakan menjadi 24/40. Sama saja artinya dengan 6/10 km per menit. Disederhanakan lagi menjadi 0,6. Nah, sekarang kita urutkan.
0,4 dengan 0,5, 0,6, pastilah 0,4 kurang dari 0,5 kurang dari 0,6. Artinya apa? 2/5 kurang dari 1/2 kurang dari 6/10. Dapat kita simpulkan bahwa Agung itu mengendarai sepeda paling cepat, yaitu pada lintasan yang ketiga. Sedangkan pada lintasan pertama, Agung mengendarai sepeda paling lambat, yaitu selama 2/5. Oh ya, contoh yang kedua. Seorang pedagang kantin di sekolah memperoleh pendapatan sebesar 36 juta rupiah per tahun. Nah, saat ini kalender sekolah itu terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Nah, jika tahun depan sekolah itu menambah waktu berdagang menjadi 220 hari, berapakah pendapatan pedagang kantin tersebut? Ya, dalam waktu 1 tahun. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tentu kita akan mencari dulu berapa sih pendapatan pedagang itu dalam waktu 1 harinya. Nah, kita lihat dulu dengan keadaan yang sekarang. Dia mendapatkan penghasilan 36 juta rupiah 1 tahun, hari dia berdagang 180 hari. Nah, tentu kita sederhanakan 36 juta rupiah dibagi 180. Hasilnya 200 ribu rupiah. Itulah pendapatan dia 1 hari. Nah, karena pendapatan untuk tahun depan harinya ditambah untuk berdagang, yaitu menjadi 220 hari dalam setahun, tentulah pendapatan pedagang tadi akan meningkat. Berapa pendapatannya dalam setahun? 200 ribu rupiah dikalikan dengan hari sebanyak 220 hari. Hasilnya tentunya 200 ribu rupiah kali 220 sama dengan 44 juta rupiah per tahun. Jadi apa kesimpulannya? Pedagang itu tahun depan bisa memperkirakan penghasilannya 44 juta rupiah dalam waktu 1 tahunnya. Seru ya? Jadi kalian belajar perbandingan, kita cobakan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk pembelajaran kita. Di kolom deskripsi di video ini ada link untuk LKPD. Nah, setelah LKPD-nya kalian kerjakan, kalian Ibu yakin bisa mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan di sini cuma 2 soal saja kok. Ya, silahkan belajar dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.